Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Masya Allah, semangat pagi sayang. Tetap semangat ya nak, belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, kali ini tema kita adalah air, udara, api dengan subtema api dan udara. Yang pertama Bu Miftah bahas adalah sumber api sayang. Nah, sumber api itu berasal dari apa sih Bu Miftah? Yang pertama, sumber api itu dari matahari. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, ada kayu bakar. Kemudian ada juga yang berasal dari korek api. Itu tadi merupakan sumber-sumber api di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya warna api sayang yang Bu Miftah bahas. Ternyata api yang kita ketahui, yang sering kita lihat, tidak hanya terdiri dari dua warna saja sayang. Emangnya ada berapa Bu Miftah? Ternyata api memiliki 4 warna sayang. Nah, tentunya keempat warna api tersebut memiliki suhu yang berbeda-beda. Yang pertama, warna biru sayang. Biasanya kita temui di kompor gas yang digunakan mama untuk memasak. Suhunya lebih dari 1500 derajat Celcius sayang. Wah, panas sekali sayang. Hati-hati ya, tidak bermain api yang berwarna biru ini sayang ya, karena suhunya sangat panas. Kemudian yang kedua ada warna kuning. Ini sering kita jumpai ya sayang. Suhunya biasanya 1200 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Biasanya api ini muncul di kompor minyak tanah sayang. Nah, panasnya lebih rendah daripada di kompor gas tadi. Yang ketiga ada warna jingga sayang. Dengan warna jingga ini biasanya memiliki suhu kisaran 1000 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Biasanya kita menemui di api unggun sayang ketika kita membuat api unggun. Kemudian bisa kita temui di tungku. Nah, selanjutnya ada api berwarna merah sayang. Nah, api yang berwarna merah ini memiliki suhu kurang dari 1000 derajat Celcius. Lebih rendah ya sayang daripada warna biru, kuning, dan warna jingga yang meskipun tadi. Suhunya kurang dari 1000 derajat Celcius, tetap tidak boleh bermainan dengan api ya sayang. Nah, ini biasanya bisa kita temui di bara api atau arang sayang. Itu tadi merupakan 4 warna pada api, ada biru, kuning, jingga, dan merah. Nah, selanjutnya Bu Miftah akan ajak anak-anak mengenal manfaat api. Yang pertama, untuk memasak. Kemudian yang kedua, manfaat api untuk menghangatkan tubuh seperti membuat api unggun. Yang ketiga, manfaat api adalah untuk menghangatkan ruangan sayang, seperti di negara-negara yang memiliki musim salju. Nah, selanjutnya manfaat api yang keempat adalah untuk mengusir binatang buas sayang. Dan manfaat api yang kelima adalah sebagai penerangan dalam gelap sayang, seperti adanya lilin dan obor. Yang keenam, manfaat api bisa untuk meleburkan logam. Setelah logamnya menjadi lebur, menjadi cair, kemudian logam itu dicetak sayang atau didinginkan. Setelah itu nanti akan menjadi kepingan-kepingan logam. Nah, setelah dingin seperti ini, nantinya akan diolah kembali jadi kepingan logam. Itu tadi manfaat api yang keenam. Yang ketujuh, api bisa membantu membuat peralatan sayang. Nah, manfaat api yang ketujuh ini misalnya ketika dalam pembuatan emas sayang. Wah, ternyata emas itu membutuhkan api juga
sayang. Next sayang, Bu Miftah akan menjelaskan mengenai sifat-sifat api nak. Yang pertama, api itu memerlukan O2 atau oksigen atau udara. Buktinya, anak-anak ambil lilin, dinyalakan, diletakkan dalam mangkok, kemudian diberi air. Nah, di 2 mangkok itu yang salah satunya coba ditutup dengan gelas sayang lilinnya. Nah, otomatis yang ditutup dengan gelas itu akan padam apinya sayang, karena tidak ada udara yang masuk di dalamnya. Nah, ketika ada udara, lilinnya tetap menyala. Yang kedua, api menghantarkan panas sayang. Ketika ibu memasak di dapur, memasak air atau memasak kuah atau yang lainnya, api menghantarkan panas melalui wajan atau panci, kemudian airnya akan ikut mendidih atau panas. Nah, setelah itu yang ketiga, api memerlukan bahan mudah terbakar sayang. Apa saja itu Bu Miftah? Yang pertama ada kertas, kayu kering, daun kering, kemudian ada bensin, ada minyak tanah, dan ada tabung LPG atau gas LPG. Kemudian yang keempat adalah api tidak tahan terhadap air sayang. Contohnya, ayo ngapain ini? Ternyata apinya padam sayang ketika kena air. Coba lagi ya diperhatikan. Padam juga sayang, ternyata benar api tidak tahan terhadap air. Itu tadi merupakan sifat-sifat dari api ya sayang ya. Oke sayang, masih semangat ya nak belajar sama Bu Miftah. Nah, sekarang manfaat udara yang mau Bu Miftah bahas di subtema yang kedua mengenai udara. Yang pertama, manfaatnya untuk bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, manfaatnya untuk mengeringkan pakaian ya sayang ya. Yang ketiga, untuk menggerakkan kapal. Yang keempat, untuk menggerakkan kincir angin. Selanjutnya, untuk mengisi ban sepeda, ban motor atau ban mobil. Kemudian, untuk meniup balon, menerbangkan kertas sayang, menerbangkan layang-layang juga. Itu manfaat udara. Selain itu, untuk menghantarkan bunyi, suara, radio, lonceng. Nah, dan manfaat udara bagi tumbuhan ada juga sayang. Udara membantu menerbangkan benang sari ke kepala bunti agar bisa berbuah sayang. Arti udara membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Nah, kemudian yang terakhir, udara membantu tanaman dalam membuat makanan sayang. Nah, ternyata tumbuhan juga butuh makan loh sayang. Nah, itu dibantu oleh udara. Oke sayang, yang terakhir kita akan belajar mengenai bahaya udara sayang. Kita simak sampai selesai ya nak. Nah, Bu Miftah, udara itu berbahayanya apa saja sih? Yang pertama, angin puting beliung sayang, dapat merusak rumah, pohon, karena angin puting beliung itu merupakan udara yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan bisa merusak pohon, merusak bangunan rumah. Maka dari itu disebut angin puting beliung ini merupakan bahaya dari udara. Nah, selanjutnya yang kedua adalah polusi udara. Polusi udara ini sayang awalnya berasal dari udara yang bersih, tapi pada akhirnya udara ini tercemar sayang karena adanya asap dari kendaraan bermotor, adanya asap dari pabrik. Nah, kemudian adanya limbah, ini yang akan membuat udara yang tadinya bersih kemudian menjadi tercemar sayang. Nah, ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita ketika kita hirup. Kemudian yang ketiga adalah udara menyebabkan masuk angin. Siapa yang pernah masuk angin? Nah, ketika kita merasa panas atau gerah, kemudian berdiri di kipas angin sayang, depan kipas angin berlama-lamaan. Nah, ini menyebabkan masuk angin. Nah,
sayang, itu tadi bahaya-bahaya dari udara di sekitar kita. Anak-anak, jaga kesehatan dan jaga lingkungan kita sayang ya, biar tidak merasakan bahaya dari udara. Sekian dari Bu Miftah sayang, sampai jumpa minggu depan dalam tema yang lain. Selamat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.